ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر wallahu ya'lamu ma tasna'un. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, atau dengan istilah lain la maksiata yang artinya tidak akan melakukan kemaksiatan apapun yang dilarang oleh agama. Karena hanya dengan itulah kita dapat meningkatkan kualitas ketakwaan kita dan terhindar dari nafsu angkara murka yang merugikan diri kita sendiri, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah atas segala kemurahan, rahmat dan karunia-Nya, bimbingan dan pertolongannya, taubat dan maghfirah-Nya selama dalam bulan Ramadan yang mulia ini, sehingga kita dapat menyelesaikan ibadah puasa kita sebulan penuh dengan insyaallah sebaik-baiknya. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, segala macam tantangan dan larangan di siang Ramadan telah berhasil kita hindarkan. Minta dan budi pekerti telah berusaha kita tingkatkan ke arah yang lebih baik, yang lebih mulia. Kemurahan hati dan kedermawanan kita terpuji dengan mengeluarkan sedekah, zakat fitrah dan zakat-zakat yang lain kepada kaum yang memang membutuhkan dan berhak menerimanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semua itu telah berhasil kita lalui dengan sukses. Itu semua berkat kemurahan dan perkenan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan yang bertuah penuh rahmat dan maghfirah, bulan ujian dan pembinaan, bulan pendidikan ke arah kebenaran, ketabahan, kerendahan hati untuk tidak berlaku sombong dan congkak, kehusukan untuk selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan untuk tidak melakukan kemaksiatan apapun, keikhlasan dalam setiap tindakan, kebaktian dalam setiap kebenaran dan kemaslahatan, dan rasa solidaritas terhadap sesama, baik muslim atau non muslim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di mana bagi orang yang berpuasa pahalanya akan bertemu dan berlipat gandakan dengan tidak ada hubungannya lagi, sebagaimana dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang dirahasiakan dan disediakan untuk orang-orang itu, yakni ketenangan hati, sebagai balasan terhadap orang yang telah mereka berbuat. Para ulama mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang melaksanakan puasa. Pendapat itu didasarkan pada innama yuwaffas shobiruna ajruhum bighairi hisab.
hanya orang-orang yang sabarlah yang ditemui pahalanya tanpa ada hitungannya. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidaklah dapat dibayangkan berapa besarnya pahala itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan memperhitungkannya dan menisbatkan dalam zatnya itu sendiri. Ada dua alasan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bahwa ibadah puasa itu merupakan suatu pengekangan dan pengendalian diri sendiri. Rahasia untuk melaksanakannya tergantung pada dirinya itu sendiri pula. Ia bukanlah suatu amalan yang dapat dilihat, sedangkan peribadatan lainnya dapat dilihat dan disaksikan oleh Allah. Banyak. Puasa itu hanya dapat disaksikan oleh pelakunya sendiri, dan Allah lah Azza wa Jalla semata, sebab puasa itu memang amalan batin yang berbentuk kesabaran semata, sehingga nilai kesungguhannya tergantung pada kesabaran diri dan kejernihan kata-kata iman yang dimiliki oleh orang yang berpuasa itu sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, bahwa ibadah puasa itu merupakan tantangan pada musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Perantara godaan syaitan adalah nafsu syahwat. Kekokohan syahwat itu adalah gerakan musuh Allah, itu adalah dengan puasa, yang juga sebagai pertolongan untuk menegakkan agama Allah. Tidak mudah tergoyahkan untuk meraih popularitas yang semu. Hasil akhir akan tetap istiqomah berada di dalam dan di jalan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju keselamatan dunia akhirat. Tetap yakin akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jamaah, perlu dipahami bahwa datangnya pertolongan Allah itu tergantung pada pertolongan manusia itu sendiri. Disebutkan dalam ayat surat Al-Mu'amad, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jika kamu semua menolong Allah, dalam artian menolong dan melaksanakan agama dan aturan-aturan yang dibuat oleh agama Islam, maka Allah akan menolong kamu semua dan akan memantapkan langkah-langkahmu ke depan. Dari segi itulah puasa adalah merupakan pintu peribadatan dan dapat dijadikan perisai dan pengendalian diri pada kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kini bulan yang mulia itu telah meninggalkan kita. Namun hal yang perlu dicatat dan diperhatikan adalah bagaimana pengaruh puasa itu pada diri terhadap 11 bulan berikutnya. Indikator puasa itu adalah bertambahnya kualitas takwa kita, yang berarti bertambahnya kemampuan kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Bertambahnya kemampuan kita menjaga diri dari segala yang membawa kerusakan dan bencana. Bertambahnya kemampuan kita untuk menjaga masyarakat dan bangsa ini dari kerusakan dan bencana yang menyebabkan mereka menderita lahir dan batin, dunia dan akhirat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita telah memasuki hari Idul Fitri, hari yang penuh kebahagiaan untuk kita dan untuk semua umat Islam yang telah memenuhi ibadah syamnya pada bulan Ramadan. Namun suasana hari Idul Fitri yang penuh kebahagiaan itu jangan sampai memperdaya kita untuk mengikuti keinginan-keinginan syahwat kita dengan berlomba-lomba membeli dan memakai pakaian ataupun barang-barang yang lain yang indah-indah, yang kesemuanya itu berada di luar kemampuan kita. Kesyahwatan itu memang tidak terbatas
namun alat penguatnya lah yang terbatas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa itu liman laisa jadid, wala innal indal liman taqwa al jadid au kama qala." Bukanlah hari raya itu untuk orang-orang yang memakai pakaian yang baru, tetapi hari raya itu adalah untuk orang-orang yang dapat memperbarui, meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menyadari bahwa hawa nafsu yang telah kita perangi dan kita kalahkan sebulan penuh di bulan Ramadan tentu tidak menyerah begitu saja. Di balik kekalahan yang diderita oleh hawa nafsu itu tentu masih ada reaksi dan dendam dari syaitan yang selalu memasang perangkap dan mencari kelengahan-kelengahan kita. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, marilah kita jadikan Idul Fitri ini sebagai penggugah jiwa kita untuk senantiasa waspada dalam menghadapi bujukan-bujukan syaitan. Tidak kita nodai kemenangan puasa yang telah kita jalani sebulan penuh dan kesucian fitri yang kita terima dengan perbuatan-perbuatan mungkar dan menyimpang dari aturan agama Allah dan kepribadian bangsa kita. Hikmah Idul Fitri adalah menghilangkan rasa iri hati, menfitnah di antara satu dengan yang lain. Marilah Idul Fitri itu kita bersatu padu dan saling menghormati dalam menegakkan agama Allah dan menuju reformasi hidup yang seimbang dan kehidupan yang hakiki. Wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semua dengan tali agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kesimpulan Islam adalah agama yang benar sebagai dasar kemajuan dan melaksanakan ajarannya adalah sebagai petunjuk karakter kemanusiaan, karena ajaran Islam menghendaki agar aktualitas, potensi, fitrah dan perkembangan sejarah umat manusia di muka bumi ini berlangsung secara dinamis dan kreatif serta tidak menyimpang dari tujuan penciptaan manusia sebagai hamba dan khalifahnya di muka bumi menuju kebersihan jiwa dan keseimbangan hidup baik dunia maupun akhirat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai akhir khutbah ini marilah kita bersama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga seluruh amal ibadah kita, puasa kita, sholat kita, iktikaf kita dan amalan-amalan lainnya di bulan Ramadan dan bulan-bulan sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dosa-dosa kita baik sengaja ataupun tidak diampuninya, serta semoga kita bersama-sama masyarakat, bangsa dan negara diberi aman dan sentosa dengan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga semoga dengan ridho dan rahmat Allah pula para pemimpin kita diberi kekuatan untuk dapat memimpin bangsa ini sehingga bangsa ini cepat keluar dari berbagai masalah yang berkepanjangan. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadribat 'alaikumud dillatum aymatukum illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa rabbighfir warham anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa